lagi. Saya katakan, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan saya akan hadir di Wah, persidangan. bravo. Saya sudah Bravo. 2 tahun kita pusing Iya. akan hadir. Lu kira-kira pertanyaan kunci apa nanti ke Pak Kalau Jokowi? ditanyakan- Apakah akan kau tanya itu kumis di ijazah, kumisnya Hotman Paris itu kumis siapa gitu? Enggak, saya meyakini tidak akan pernah Karena Hotman Paris pun udah muak juga secara tidak langsung ini, tapi karena keperluan untuk mengisi acaranya hot room, undang aja. Tapi lucu, oh dari pihak Jokowi sama Roy juga. Guys, geger lagi, tiap hari geger. Ini soal ijazah Pak Jokowi masih geger terus ya. Kita sekarang tidak membahas tentang bagaimana Roy Suryo mencabuli segerombolan para pembenci, tapi kita berbicara bagaimana Roy Suryo ini sejauh ini dan serumit ini kasusnya. Nggak bisa lari lagi nih karena Hotman Paris, guys. Hotman Paris pun sudah buka suara. Kalau Hotman Paris buka suara udahlah selesai lah semua. Nih cincin-cincin semua mahal-mahal terbongkar sudah. Mari kita simak videonya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung ke topik aja nih kali ini. Karena kalian udah tahu jiwa saya itu kalau Presiden nggak Prabowo menonton sampai habis, nggak like, nggak komen, langsung saya tempeleng. sorry bercanda. Mana headset saya? Nanti saya dengar, kalian nggak dengar. Nanti kalian dengar, saya nggak dengar. Ribuan dapur MBG ditutup Prabowo. Ditutup sementara untuk lakukan evaluasi. Tapi kita sedih diganggu berita ini lagi. Ya sabar, kita ikuti dulu berita ini. Tapi saya maunya sih berita ini kita skip aja gak sih? Pak Jokowi bakal datang nggak sih? Karena Anda tahu kan perkara akan gugur kalau dia nggak datang. Bakal datang nggak? Bang Hotman, Di yang persidangan. paling hebat, yang paling ganteng ini. Ya, Saya itu. Karena Hotman Paris pun udah muak juga secara tidak langsung ini, tapi karena keperluan untuk mengisi acaranya hot room, undang aja. Tapi lucu, oh dari pihak Jokowi sama Roy juga di ini ya. datang dan saya tidak akan tanya Pak Jokowi, saya manggilnya Bang Jack. Ya. Saya akan panggil Bang Jack karena di persidangan teman-temannya mengatakan Jack sejak kapan? Tahun Ini pengacaranya Roy ya, bukankah pengacara Roy itu Refli Harun sih? Banyak kali pengacara Roy ini ya. Berarti menang nih Roy ini. 83 itu ada Jack begitu loh Bang Iya. Hotman. Jadi saya meyakini kasus ini nanti seperti Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Oh. Sudah dipanggil oleh pengadilan 2 kali, Dito Mahendra tidak datang, maka perkara yang menterdakwakan Nikita Oke. Mirzani digugurkan. Jadi Jadi- saya yakin tidak akan datang Pak Jokowi. Pak Jokowi bakal datang nggak sih? Karena Yakin mereka Pak Jokowi nggak datang ya. Betul-betul sangat menantang nih. Aduh, keren juga belakang kuning tiap hari nonton Jokowi ini videonya. Oke, guys, mohon dukungannya karena saya habiskan waktu saya untuk Anda ini sebenarnya. Kembali lagi nih, terkuak lagi nih kamu nih. Nah, mulai. Selalu saja tip, kita harus bersatu, Betul Pak. gotong royong. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Oh my god. Merinding lagi saya nih. Saya setiap yang ngeri-ngeri itu di pemerintah merinding. Artinya dengan mengungkapkan seperti ini, Pak Prabowo sudah tahu bahwa ada orang luar negeri, bohirnya terbongkar nih semua ya. Artinya kalau ada yang memecah belah, yakinlah bukan orang gak ada duit. Yakinlah ada orang luar, bukan orang Indo yang mecahin Indo sendiri ya. Emang kalau udah sultan mah bebas ya. Slogannya aja sultan aja mau bebas cu. Yang nyinyir biar Iya. nyinyir. Gituin aja Pak, biar panas hati mereka ini semua. Ingat,
ya, ajaran dari guru-guru kita. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Oh my god. Ini mah sakit nih ya. Untuk para pesaing-pesaing ini berat nih Pak. Biar anjing menggonggong kafilah terus, jalan terus, menggonggonglah kau situ terus. Ya, biarlah naik dolar terus, menggonggonglah kau naik terus kau dolar, naik terus kau BBM. Santai kawan. Satu lagi, nanti saya akan gugat KPK, ya. Gugatan ke KPK Udah nggak telat kambing, udah kelamaan, nggak dari dulu lo gugat. Tapi dia berani orangnya ya, sangat berani. KPK mau digugat. Nih kalau sudah ketangkap beributnya minta ampun, tapi pas masih korupsi senangnya luar biasa. Makanya mainnya sekarang rapi. Emang anjing sih Nurnya, anjing. So sorry yes, memang dia ini, gue sepakat sama lo semua. Kok ini anjing. Korupsi itu ngapain lo manusiakan lagi sih ya? Pencuri Wak, melebihi pencuri-pencuri apapun. Melebihi. Karena nilainya banyak cu. Astaga, melebihi penipu mereka ini, perampokan. Melebihi semua itu. Karena nilainya besar. Kita akan gugat KPK. Lo bayangkan ketika mereka nggak korupsi, berapa nyawa yang tertolong, berapa manusia yang harus makan dengan santai ketika mereka korupsi. 300 triliun, dan 300 triliun itu buat buruh dan para pencari keadilan. Perdata berarti ya Bang? Oh iya, perdata dan pidana. Ingat, saya akan melakukan gugatan terhadap KPK dengan 300 triliun. Oh, Terkait kebohongannya dong. Saya kerugi sekali materi. Karena selama ini kan diorkestrasi hasil pemerasan Immanuel 30-an mobil, lantas ratusan miliar, lantas banyak hal yang lain yang di framing ke saya. Dan itu akan menjadi materi gugatan saya. Dan 300 triliun itu akan saya kasih. pesan saya sih jalani aja dulu dukungannya Pak. Bahkan lo udah gak bisa lagi datang ke kantor KPK karena lo udah di kurungan Samsul. Nafsu sih. Makanya kalau udah ketemu duit tuh di depan muka itu pikirin tuh duit siapa, jangan main colong aja. Bu Nani di Aceh. Nah nih soal dana SBPG belum cair, kepala bikin sebut sebagian hoax. Wow. Saya suka kalau hal-hal seperti memang hoax, bohong. Sampai hari ini SPP ku belum cair dan hal hasil libur operasional. Ribut urusan makanan ya. Orang luar negeri sini ribut bagaimana pola pikir, bagaimana cara menjadi anak-anak menjadi seorang pengusaha, pembisnis. Tapi tidak sibuk makanan. Miris guys. Ada 7 SPPG yang di stop karena belum dicairkan dananya, itu gimana? Ada bagian dari hoax, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Sebagian 7877 tadi itu. Yang sudah masuk. Yang jadi memang ada. Mudah-mudahan ibu ini nanti setelah dilantik enggak ditangkap KPK. Sepertinya sudah mulai panas juga kan? Percayalah, masa depan Indonesia luar biasa, saudara-saudara. Biasa di luar enggak sih? Tapi Ada tapi. kuncinya adalah Bersatu. kita harus bersatu. Yeay, dukung. Kita harus rukun. Ya, Suku berbeda, agama berbeda, latar belakang boleh berbeda, ya kan? Partai boleh berbeda, tapi cinta tanah air tidak boleh luntur dari kita. Benar tadi, habis bertarung jadi satu. oh sih. Kita harus kerja. Makanya saya selalu menggagas, mengusulkan gagasan
Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah Indonesia sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan ekonomi. Jelajah aja sendiri. Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rulers rule. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo, tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden. Ini sebenarnya tamparan keras sih ya. Walaupun memang omongannya si Rocky ini agak-agak sampah gitu ya, tapi tamparan keras nih. Artinya ini ibaratnya sudah membiarkan ya, udah muak kan. Titik terendah Rocky Gerung nih sebenarnya. Udah nggak mampu lagi mengatakan hal yang memang secara logika, tapi dia tampar pakai ini. Supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang. Kan begitu. Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh. Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Rocky ini kalau sebatas hiburan oke ya. Untuk kawan oke, tapi gua nggak kebayang kalau ketika posisinya Rocky ini sebagai penggugat ijazah kawan nih nggak selesai nih. Saya melaporkan Subhan Palal laporkan terkait adanya dugaan tidak pidana pemalsuan ISBN di buku Gibran Endgame yang pertama terbit. Terkuak lagi guys, kembali terkuak lagi. Apa lagi nih? dugaan tindak pidana berupa apa? Pemalsuan ISBN. Nah, pemalsuan ini kemarin ditindaklanjuti pemeriksaan BAP. Penyidik bilang sampai saat ini belum bisa memastikan siapa pelakunya. Karena akan dipanggil semua yang terlibat dalam buku Gibran Endgame ini. Bisa jadi penulisnya, bisa jadi editornya, bisa jadi pihak lain yang mensuplai ISBN palsu itu. Nah, langkah berikutnya, penyidik minta bukti. Saya udah berikan bukti, 5 buah bukti dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai pemalsuan ISBN ini. Pasal yang dikenakan oleh penyidik, pasal 391. Ancaman hukumannya kalau nggak salah 7 tahun. Itu ya. Jadi saya juga udah minta kepada penyidik untuk segera dilakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi. Karena buktinya cukup kuat. Makanya kemarin saya cuma diperiksa 1 jam. Karena apa? Penyidik cukup membandingkan bahwa buku cetakan pertama itu pakai ISBN orang lain. Buku cetakan kedua pakai yang resmi, yang punya Rismon. Artinya yang buku cetakan pertama tidak ada kesengajaan untuk menempatkan ISBN orang lain. Ada unsur sengaja di situ. Kenapa sengaja? Karena memang itu ISBN itu adalah identitas pengarang. Jadi ibarat kita punya KTP tapi dipakai orang lain. Nah, itu nggak muak-muak orang nih ya, nggak bosan-bosan orang nih. Tadi saya udah minta penyidik untuk mengangkat berbagai cara mereka lakukan untuk hal-hal yang memang nggak pentingnya, tidak membangun kita untuk berpikir lebih jenius. Oke, demikian dulu videonya. Masih ada satu nih, ini yang gosip tadi nih. Group discussion. Forum group discussion.
Pak Presiden, tolonglah Bapak jaga wibawa dan harga diri seorang presiden, karena wibawa negara sangat berpengaruh juga dari wibawa dan ketegasan seorang presiden. Contoh wibawa dua presiden sebelumnya, Bapak Presiden Soeharto dan Presiden SBY. Apa sih ya, kita udah negara modern soalnya. Banyak nonton stand up komedi nih, banyak nonton drama Korea juga mungkin Bapak nih ya. Oke Pak, terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.